Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Para pejuang PTN 2023, simak video ini ya. Pada video kali ini akan dibahas jalur dan kuota seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tahun 2023. Nah, untuk SNPMB 2023 sendiri, itu ada 3 jalur yang bisa kalian pilih. Yang pertama, jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua, jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri di masing-masing PTN. Untuk jalur yang pertama, yaitu SNBP. Nah, pada jalur ini didasarkan pada nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Pada jalur ini, kuota penerimaan mahasiswa baru minimum 20%. Jalur yang kedua, yaitu jalur SNBT. Nah, pada jalur ini, sistem seleksi didasarkan pada hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Kemudian, pelaksanaan tesnya menggunakan komputer dengan biaya ditanggung oleh peserta dan disubsidi oleh pemerintah. Jalur ini memiliki kuota minimum 40%. Sementara jalur yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimum 30%. Tapi ada catatan, khusus untuk PTN-PTN berbadan hukum memiliki kuota yang berbeda dengan PTN-PTN lain. Di sini, untuk SNBT sendiri minimum 30% dan untuk seleksi mandiri maksimum 50%. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari analisis jalur dan kuota ini? Nah, kita bisa lihat bahwa jalur SNBT adalah jalur yang memiliki kuota paling besar dibanding jalur-jalur lainnya. Tapi untuk PTN yang berbadan hukum, peluang untuk SNBT dimungkinkan lebih kecil daripada seleksi mandiri. Karena bisa jadi perguruan tinggi memilih batas maksimum yaitu sebesar 50% penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Hal ini akan berimbas bahwa SNBT akan turun di posisi 30%. Nah, selanjutnya PTN-PTN yang berbadan hukum di Indonesia tahun 2023 ini, PTN mana saja? Nah, pemerintah merilis ada 21 PTN-BH yang nantinya PTN ini memiliki otonomi penuh baik dari akademik maupun non-akademik untuk mengelola perguruan tingginya secara mandiri. PTN-PTN tersebut adalah UI, ITB, IPB, Undip, UGM, Unpad, ITS, Unair, Unhas, USU, UPI, UNS, UNAN, UB, UM, UNP, UNY, UNES, UNESA, Unsiah, dan Universitas Terbuka. Berikutnya adalah persyaratan sekolah, persyaratan peserta, serta pilihan program studi pada jalur SNBP.
Yang pertama, untuk persyaratan sekolah. Sekolah yang berhak mengikuti jalur SNBP adalah sekolah yang memiliki NPSN atau nomor pokok statistik nasional. Nah, yang kedua itu akreditasi. Nah, berdasarkan akreditasi, kita bisa mengelompokkan kuota siswa yang berhak untuk ikut melalui jalur SNBP. Nah, untuk sekolah dengan akreditasi A, itu memiliki hak 40% siswa terbaik di sekolahnya bisa diikutkan dalam SNBP. Sedangkan akreditasi B sebanyak 25%, akreditasi C dan yang lainnya sebanyak 5%. Persyaratan lainnya, sekolah harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Yang menjadi catatan di sini, siswa yang diisikan pada PDSS hanya yang eligible sesuai ketentuan. Nah, penentuan siswa eligible sendiri nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya, persyaratan peserta. Siswa yang berhak ikut jalur SNBP itu adalah siswa kelas 12 yang memiliki prestasi unggul, yaitu memiliki prestasi akademik, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1-5 yang telah diisikan di PDSS, dan peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib untuk mengunggah portofolio. Yang berikutnya, untuk pilihan program studi. Nah, setiap siswa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Kemudian yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau dari 2 PTN. Persyaratan yang ketiganya, jika memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan asal sekolah siswa tersebut. Sedangkan jika memilih 1 program studi saja, maka siswa tersebut dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kemudian, bagi siswa-siswa eligible yang sudah mendaftar melalui jalur SNBP, komponen penilaian yang nantinya dijadikan dasar untuk seleksi di PTN yang dituju adalah yang pertama, dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan persentase paling sedikit 50% dari total bobot penilaian. Kemudian, untuk komponen yang kedua, ini dibagi lagi menjadi beberapa subkomponen. Yang pertama, dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung sesuai dengan program studi yang dituju. Kemudian, bisa ditambahkan komponen berikutnya portofolio dan atau prestasi dengan paling banyak 50% dari bobot penilaian. Nah, untuk 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju sendiri, kalian nanti bisa cek detailnya di deskripsi yang ada pada video ini. Berikutnya, bagaimana untuk ketentuan pemeringkatan siswa di sekolah untuk menentukan siswa eligible yang nantinya berhak mengikuti SNBP. Ada beberapa ketentuan dalam pemeringkatan siswa di sekolah. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah
dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, misalkan gini, siswa untuk program peminatan IPA ada 250 dan sekolahnya terakreditasi A. Berarti untuk jurusan IPA di sekolah tersebut yang berhak mengikuti SNBP ada sebanyak 40%. Kalau dihitung 40% itu berarti 100 siswa. Nah, jika pada posisi 99, 100, 101 ada siswa dengan nilai yang sama, berdasarkan nilai rata-rata rapat semester 1 sampai dengan 5, maka sekolah dapat menetapkan kriteria lain dengan mempertimbangkan prestasi akademik. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Seperti tadi dijelaskan, untuk akreditasi A, kuotanya sebanyak 40%, akreditasi B, itu yang ini nih, sebanyak 25%, dan untuk akreditasi C serta akreditasi lainnya itu sebanyak 5%. Nah, yang berikutnya, program studi apa saja yang nantinya harus mengunggah portofolio pada sistem seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, program studi tersebut adalah olahraga, seni rupa, desain dan kriya, tari, teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta seni pedalangan. Yang menjadi catatan di sini, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, maka siswa tersebut akan ditolak untuk mendaftarkan SNBP 2023. Jadi, hati-hati ya dalam memilih jurusan. Jangan sampai kalian sudah diterima SNBP, tapi kalian merasa nggak sreg dengan hati, dan kalian pun sudah ditolak untuk mendaftar SNBT. Yang berikutnya adalah jadwal SNBP 2023. Nah, jadwalnya kalian bisa lihat. Yang pertama, untuk registrasi akun sekolah, itu dari tanggal 9 Januari sampai 9 Februari. Untuk registrasi akun siswa, itu dari tanggal 9 Januari sampai 15 Februari. Nah, kemudian untuk sosialisasi PDSS itu dari tanggal 1 Desember sampai 8 Februari 2023. Kemudian sosialisasi SNBP-nya dari 1 Desember 2022 sampai 28 Februari 2023. Launching kegiatan PMB itu dari tanggal 3 Januari 2023. Kemudian penetapan siswa eligible dari tanggal 3 Januari sampai 8 Februari, pengisian PDSS dari tanggal 9 Januari sampai 9 Februari, pendaftaran SNBP-nya sendiri mulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2023. Dan terakhir, pengumuman hasil SNBP nanti akan disampaikan pada tanggal 28 Maret 2023. Nah, seluruh rangkaian kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh kalian pada jam kerja sampai pukul 15.00 kecuali nanti pengumuman hasil SNBP. Pada pembahasan video ini dapat dilihat bahwa jalur seleksi nasional berdasarkan tes merupakan jalur dengan kuota terbesar pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Oleh karena itu, jangan lupa kalian simak penjelasan tentang SNBT pada video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.